Selamat malam. Pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu fungsi dalam C++ dan array. Yang pertama saya akan menjelaskan fungsi terlebih dahulu. Fungsi itu adalah sekumpulan pernyataan yang dikelompokkan bersama yang akan menjalankan suatu tugas tertentu. Yang nantinya tugas ini akan dibagi lebih kecil dan dikelompokkan agar lebih mudah dikelola. Lalu dengan kita menggunakan fungsi ini juga kita tidak perlu menggunakan pengulangan kode perulangan seperti itu. Dan nanti kita akan lebih gampang untuk membaca atau menelaah serta memelihara program kita. Mana tahu nanti di dalam suatu program itu ada masalah, ada yang salah gitu. Jadi kita gampang untuk melihat dan memperbaiki kesalahan yang ada pada program tersebut. Contohnya di sini, ini ada contoh fungsi. Jadi fungsi itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada deklarasi fungsi, ada definisi fungsinya, dan nanti ada pemanggil fungsinya. Di sini pada baris 4 dan pada baris kelima ada deklarasi fungsi. Di sini ada fungsi tambah dan menggunakan parameter. Sekali lagi saya ingatkan, fungsi itu menggunakan parameter. Ada yang menggunakan parameter, ada yang tidak. Di sini fungsinya menggunakan parameter. Di sini fungsi dideklarasikan fungsi tambah menggunakan tipe data integer dan menggunakan parameter A dan B menggunakan tipe data integer juga. Lalu pada program utama di sini ada deklarasi variabel X dan Y, lalu keluaran masukkan 2 angka untuk memerintahkan pengguna memasukkan 2 angka yang nantinya angka itu dimasukkan ke dalam variabel X dan Y menggunakan sin, yang nantinya pengguna akan memasukkan angka tersebut. Lalu di sini ada pemanggilan fungsi. Fungsi itu dipanggil di sini. Tambah XY. Dipanggil pada setelah hasil nih. Jadi di variabel hasil ini di dalamnya ada fungsi tambah yang kita deklarasikan di atas ini. Lalu nanti ada keluaran hasil penjumlahan yang nantinya setelah hasil penjumlahan ada variabel hasil yang ditampilkan. Lalu return 0 untuk mengembalikan program. Setelah itu di bawahnya ada definisi fungsi. Definisi fungsi ini sebenarnya bisa kita buat di bagian bawah setelah program utama atau bisa di atas program utama tapi di bawah deklarasi fungsi, seperti itu teman-teman. Jadi di sini ada definisinya itu dibuat pertama seperti deklarasi, lalu di dalamnya ada definisinya. Definisinya itu adalah return A tambah B. Jadi definisinya ini adalah fungsinya fungsi itu. Jadi apa yang akan dilakukan oleh fungsi tersebut. Jadi di sini yang dilakukan oleh fungsi tersebut adalah dia akan menjumlahkan dua angka yang dimasukkan oleh pengguna. Contohnya mari kita lihat saja ke outputnya. Di sini kita akan masukkan angka 10 dan 20. Kita tekan enter, maka akan keluar hasil penjumlahan. Seperti itu. Di sini ada masukan 2 angka yang keluar dari program baris ke-9, lalu kita dapat memasukkan 2 angka dari fungsi program baris ke-10, lalu hasil penjumlahan dari program baris ke-14 yang menampilkan variabel hasil yang telah diisi oleh fungsi yang menambahkan 2 angka tersebut. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang array. Apa itu array? Array itu adalah struktur data yang kita gunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama. Jadi ada beberapa tipe elemen nih ataupun beberapa data yang ada di dalam suatu array itu nanti yang akan disimpan bersama-sama di dalam array tersebut. Dengan catatan dia harus menggunakan tipe data yang sama dan dalam satu variabel. Lalu elemen-elemen dalam array ini nantinya disimpan di lokasi memori yang berdekatan atau sama dan dapat diakses menggunakan indeks. Indeks array itu biasanya dimulai dari 0. Sehingga elemen pertama berada di indeks 0, elemen kedua berada di indeks 1 dan selanjutnya. Karakteristik array ini
tipe datanya sama, ukurannya tetap, dan aksesnya yang cepat. Contohnya di sini ada array biasa yang saya buat di sini pada program ini, program utama. Di sini ada yang pertama kali deklarasi array dan inisialisasinya. Jadi di sini dideklarasikan variabel array-nya dengan nama angka, buka dan tutup kurung 5 menggunakan tipe data integer. Lalu di dalamnya ada beberapa elemen nih, ada elemen 10, 20, 30, 40, 50. Lalu pada program selanjutnya ini ada mengakses dan mencetak elemen array. Di sini ada fungsi for yang digunakan untuk mendeklarasikan i, yang di sini inisialisasinya dimulai dari angka 0, lalu i ini tidak lebih dari 5, yang nantinya i akan mengalami increment, pertambahan. Jadi dimulai dari 0 dia akan mengalami increment ke 1, kedua, dan seterusnya. Lalu di sini ada cout, elemen ke i diisi dengan i, lalu sama dengan angka yang ada di dalam array tersebut. Nah, lalu mengapa dimulai dari seperti ini hasilnya? Dimulai dari elemen ke 0 sampai ke 4. Lalu kenapa tidak dari mulai elemen ke pertama? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, itu indeks array itu dimulai dari 0. Jadi yang ada di dalam kurung kurawal di sini itu dimulai dari yang pertama itu 0, 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu teman-teman. Jadi sekian penjelasan saya sedikit tentang array. Kekurangan dan kelebihan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.